kasih. Memang apabila kita melakukan telaah terhadap kelompok homoseksual yang diperbandingkan dengan kelompok heteroseksual, akan selalu ada asumsi dan dugaan, ya, bahwa kita ketahui dari sisi jumlah kelompok homoseksual pasti lebih sedikit dibandingkan kelompok heteroseksual. Nah, dalam kondisi seperti ini tentu persaingan untuk mendapatkan pasangan atau mungkin juga untuk mempertahankan pasangan sehingga akhirnya menjadi lebih kecil dibandingkan kelompok heteroseksual. Nah, dengan asumsi ini kemudian kita mungkin menganalogikan dan menduga bahwa akhirnya dengan tingkat persaingan yang lebih tinggi, mereka menjadi lebih mudah cemburu, lalu kemudian kecemburuannya juga lebih tinggi, dan ternyata juga ada beberapa kasus yang memang terkait dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh individu dengan preferensi seksual terhadap sesama jenis yang berakibat kepada kekerasan dan kematian, gitu ya. Nah, persoalannya adalah kita juga harus melihat dari sisi data-data yang tersedia. Nah, penelitian ternyata membuktikan bahwa memang betul kelompok homoseksual yang laki-laki ternyata menunjukkan tingkat kecemburuan yang lebih tinggi. Tetapi ini belum dari sisi jumlah, ya, baru dari sisi tingkat kecemburuannya apabila diperbandingkan dengan pria heteroseksual terhadap pasangannya. Artinya, pria homoseksual akan lebih cemburu dibandingkan pria heteroseksual terhadap pasangannya masing-masing. Nah, sementara penelitian yang sama juga membuktikan bahwa kelompok perempuan yang homoseksual atau dengan kata lain lesbianisme ternyata tidak menunjukkan kecemburuan yang lebih tinggi, tetapi justru menunjukkan kecemasan yang lebih tinggi terhadap pasangannya dibandingkan tentu saja kelompok perempuan yang heteroseksual. Nah, berdasarkan data ini, kita mungkin juga bisa mengambil kesimpulan. Tetapi sekali lagi data ini tidak membuktikan keterkaitan dengan kekerasan. Nah, sekarang apabila kita gunakan data yang tentang kekerasan, ternyata kekerasan yang dilakukan oleh seseorang individu yang memiliki preferensi seksual terhadap lawan jenis atau heteroseksual ternyata lebih banyak. Nah, tetapi karena kekerasan yang dilakukan oleh homoseksual itu mungkin menarik perhatian publik, lalu kemudian juga dikaitkan dengan hasil penelitian yang tadi disebutkan, sehingga akhirnya dengan mudah diasumsikan bahwa individu dengan homoseksualitas memiliki kecemburuan yang lebih tinggi yang bisa berakibat kepada kekerasan. Padahal tidak demikian. Karena sekali lagi untuk bisa melakukan kekerasan, apalagi yang berakibat dengan hilangnya nyawa seseorang, itu tidak serta-merta ditentukan oleh preferensi seksualnya. Walaupun mungkin memang ada kecemburuan, mungkin ada kecemasan, tetapi sekali lagi diperlukan adanya profil-profil psikologis yang lain. Antara lain satu, ketidakmampuan mengendalikan emosi, lalu kemudian adanya gangguan-gangguan atau kesalahan berpikir atau mungkin pemikiran-pemikiran yang negatif yang diwarnai dengan kecemasannya atau diwarnai dengan kemarahannya, kekesalannya. Lalu juga ada kriteria keterampilan sosial yang terbatas atau juga ada pemahaman norma sosial yang terbatas. Jadi sekali lagi di dalam setiap kasus harus ada proses-proses pembuktian yang tentu saja dibuktikan oleh pihak-pihak yang terlibat, dalam hal ini penyidik, mungkin pemeriksa, dalam hal ini pemeriksa psikologi baik klinis maupun forensik yang terkait dengan kematian atau penyebab kematian. Nah, tentu saja harus ditemukan bukti-bukti tersebut. Sekali lagi di dalam fakta yang ada dari catatan kasus-kasus yang mungkin sudah kita terima dan kita temui selama ini, gitu ya, ternyata memang preferensi seksual itu tidak bertindak sendiri, tidak berdiri sendiri sebagai sebuah penyebab, melainkan ada faktor-faktor lain yang sangat tergantung pada hasil temuan para pemeriksa di dalam pemeriksaan terutama psikologi forensik terhadap pelaku.
Baik, sekarang saya sekaligus menjawab ya. Tadi penelitian yang saya sebutkan adalah penelitian tahun 2018 dari Kotezova, Bartova, dan Wells ya. Nah, tentu saja harus betul-betul dilihat sekali lagi di penelitian tersebut berapa jumlah sampelnya dan apakah dari penelitian tersebut juga bisa ditarik kesimpulan secara generalisasi terhadap situasi yang terjadi di masyarakat. Bisa menjadi motif, Pak. Bisa menjadi motif barangkali ya. Motif itu artinya motif dasarnya adalah cemburu, tetapi tentu ada faktor-faktor pemicu lain, misalnya kesel, atau mungkin karena merasa diabaikan, merasa disia-siakan, merasa ditinggalkan. Sekali lagi, artinya mungkin dasarnya tetap cemburu, tetapi ada faktor-faktor lain yang ikut berperan di dalam keputusan seseorang untuk akhirnya melakukan kekerasan yang berujung kepada kematian.